mengingatkan supaya adik-adik tetap mematuhi protokol kesehatan. Kalau keluar rumah pakai masker, rajin cuci tangan pakai sabun, dan jauhi kerumunan. Adik-adik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Tema minggu kita hari ini adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekarang kakak undang bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Lagu kita adalah Kami Puji dengan Riang. Musik. Boleh duduk kembali. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, untuk setiap berkat, untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Di hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami, terkhusus anak-anak sekolah minggu, kami memulai ibadah kami. Berkati kami dari awal sampai akhir. Dan biarlah Tuhan menerima setiap pujian dan doa kami. Dan biarlah Roh Kudus juga yang memimpin kami anak-anak sekolah minggu untuk selalu dengar-dengaran dan melakukan firman Tuhan. Inilah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik kakak masih undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Yesus Cinta Anak-anak. Musik. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah ke-9. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan perintahnya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Sekarang semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Holland Dak Danak. Musik. Yesus jago nawo
Semua lipat tangan, kita berdoa memohon pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan September, yaitu dari Yesaya 40 ayat 31. Semua sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Semua lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Sekarang kakak undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Burung Pipit yang Kecil. Musik. Berdoa mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang adik-adik mempersiapkan Alkitabnya untuk dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Tapi sebelumnya semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Tuhan Kau Gembala Kami. Musik. Hai adik-adik, sekarang kita tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan atau cerita Alkitab dalam minggu kita ini. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan atau cerita Alkitab, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk bersatu di dalam doa. Doa kita mulai, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati serta pikiranmu sekalian,
di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik semua, selamat hari Minggu. Walaupun kita masih tetap beribadah di rumah karena pandemi COVID-19, Inang percaya adik-adik tetap dalam lindungan Tuhan. Tetap sukacita dan semangat karena ada Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Baiklah adik-adik, firman Tuhan pada hari ini atau cerita Alkitab tertulis dari Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Alkitabnya dibuka di rumah masing-masing dan Inang akan baca secara keseluruhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Sampai di sana bunyi firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, cerita Alkitab kita pada hari Minggu ini yaitu tentang Yesus memberi makan 5.000 orang yang terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak. Cerita ini adik-adik benar-benar menceritakan tindakan Yesus berupa mujizat. Dengan 5 roti dan 2 ikan bisa makan orang kenyang, bahkan makan sepuas-puasnya. Adik-adik, dalam perikop-perikop sebelumnya, Yesus pun telah melakukan berbagai mujizat lainnya
di tengah kehidupan yang ia jalani. Dan banyak orang yang menjadi tahu dan mengikuti dia. Sebenarnya ketika Yesus melihat rombongan orang banyak mengikutinya, ia menyadari bahwa mereka sedang dalam keadaan lapar. Kemudian Yesus bertanya kepada muridnya yang bernama Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya orang ini dapat makan?" Lalu jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar itu pun tidak akan cukup untuk memberi makan orang yang begitu banyak jumlahnya." Tetapi adik-adik, ada yang menarik dalam khotbah ini. Mau tahu enggak? Ayo, apa itu adik-adik? Yaitu ada seorang anak kecil pada saat itu memiliki 5 roti jelai dan 2 ikan. Lalu anak kecil itu memberikannya kepada Yesus. Yesus pun mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, dan kemudian mengucap syukur dan melakukan mujizat. Adik-adik, kira-kira kenapa ya Yesus memberi mereka makan? Ternyata jawabannya adalah orang banyak itu selalu mengikuti Yesus terus-menerus. Kemana Yesus pergi sampai mereka menahan lapar, adik-adik. Jadi karena mereka sudah lapar, Yesus tahu. Lalu Yesus memberi mereka makan. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apakah itu adik-adik? Yaitu mujizat. Itulah yang dilakukan Yesus kepada orang-orang banyak pada saat itu yang mengikuti dia, memberikan makan 5.000 orang. Dan bukan hanya memberi makan, tetapi mereka dipuaskan adik-adik. Bahkan kenyang-kenyang mereka. Karena apa? Karena Yesus mau menunjukkan kepada mereka bahwa Yesus betul-betul peduli kepada orang-orang yang dia kasihi dan peduli kepada orang-orang yang selalu percaya akan kebenaran firman Tuhan, karena di dalam mujizat itu ada kebenaran firman Tuhan. Jadi adik-adik, di balik apa yang dilakukan Yesus pada saat itu, ia mau mengajarkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua dan juga kepada adik-adik yang di rumah untuk memiliki sikap peduli dan suka berbagi kepada siapapun, kepada orang lain, tanpa melihat wajah dan tanpa melihat warna kulit. Bukan hanya Yesus yang mau memberikan contoh kepada kita dalam cerita Alkitab pada minggu ini adik-adik. Tapi dalam Alkitab ini atau cerita ini ada tadi seorang anak kecil. Bayangkan adik-adik, seorang anak kecil memberikan rotinya kepada Yesus untuk dibagi-bagi. Dan itu adalah salah satu contoh teladan yang harus adik tiru-tiru. Supaya apa? Supaya adik-adik walaupun kecil badannya, tapi perbuatannya adalah sangat mulia, sangat berarti di hadapan semua orang, terlebih disenangi oleh Tuhan. Jadi ketika adik-adik melihat contoh seorang anak kecil tadi memberikan rotinya 5 jelai dan 2 ekor ikan, itu adalah sikap yang sangat mulia dan sangat disenangi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi adik-adik, kira-kira Yesus peduli enggak dengan kita? Tentu peduli. Jawabannya adalah peduli. Bagaimana cara Yesus peduli dengan kita? Nah, adik-adik harus tahu. Caranya adalah dengan memberi kita makan, dengan memberkati kita ketika kita makan, ketika kita minum, ketika kita sakit. Dan bukan hanya orang-orang dalam Alkitab saja yang Yesus beri makan, tapi ikut juga kita adik-adik sampai hari ini. Ikut juga papa mama diberi makan, ikut juga opung doli, opung baru diberi makan, ikut juga kakak
abang diberi makan, dan juga teman-teman kita, baik teman-teman kita yang di sekolah maupun teman-teman kita yang ada di sekolah minggu. Semua kita diberi makan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah bukti perhatian dan kepedulian Yesus bagi kita semua. Karena apa adik-adik? Karena Yesus sangat mengasihi orang-orang yang selalu datang kepadanya. Jadi kita melalui perikop hari ini atau cerita Alkitab hari-hari ini, kita diajak juga untuk peduli kepada sesama kita, terlebih kepada teman-teman kita. Jadi kalau adik-adik punya 2 kotak donat atau Dunkin Donat, ya, berikan 1 kotak kepada temanmu. Berikan 1 kotak kepada orang tua atau papa mama. Berikan 1 kotak kepada adik atau kepada abang. Ingat adik-adik, jangan pelit, karena Tuhan tidak pernah pelit dengan kita. Kita selalu diberi makan, diberi minum, dan diberi kesehatan. Makanya melalui cerita Alkitab hari ini adik-adik, kita diajar untuk tetap melakukan sikap peduli dan suka menolong dan mau berbagi kepada siapapun. Jadi kalau ada makanan adik-adik, tetaplah mau berbagi. Ada jajan adik-adik, tetaplah mau berbagi. Ada KFC adik-adik, tetaplah mau berbagi. Karena itulah yang disukai Tuhan dari adik-adik semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Oke adik-adik? Karena itu, ya jalankanlah firman Tuhan pada hari ini dan lakukanlah. Tetaplah mau berbagi kepada siapapun, baik kepada orang tua, kepada opung boru, opung doli, kepada abang kakak, dan kepada adik-adik, terlebih kepada teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Sehingga semakin banyak orang yang ikut juga peduli untuk mengasihi sesama manusia. Nah, saat ini Inang juga akan memberikan PR atau aktivitas buat adik-adik yang ada di rumah tentang peduli atau mau berbagi kepada orang lain. Untuk orang satu, PR atau aktivitas dalam minggu ini, Inang beri tugas coba bernyanyi, judulnya 5 roti dan 2 ikan. Itu untuk orang satu, PR atau aktivitasnya di rumah. Untuk orang 2, adik-adik, yaitu coba menggambar, ya, menggambar Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, ya, dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, untuk orang 3, PR-nya atau aktivitasnya, ya, coba ulangi kembali lagi, ya adik-adik, cerita Alkitab Yesus memberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Oke adik-adik, tidak susah ya PR-nya atau aktivitasnya. Selamat mengerjakan, tetap semangat dan tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dari hari yang kemarin sampai pada hari Minggu ini, kami dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Terlebih adik-adik kami yang di rumah yang mendengarkan firman Tuhan, walaupun masih dalam pandemi COVID-19, mereka tetap setia untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukan tugas-tugas mereka di sekolah dan PR-PR mereka di sekolah dan juga PR-PR mereka yang ada di sekolah minggu melalui TV Media Kairos Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Kiranya firman Tuhan yang sudah mereka dengarkan itu memberikan semangat dan sukacita dalam kelanjutan hidup mereka. Dan berkati juga orang tua mereka, kakak, mama, opung doli, opung boru, dan juga keluarga mereka, dan juga teman-teman mereka di sekolah, dan juga teman-teman mereka yang lainnya. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, kiranya Tuhan selalu melindungi dan menjagai mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami di hari Minggu ini yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi, lagu kita adalah 5 roti dan 2 ikan. Musik.
Adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita pada hari Minggu ini. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik semua, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Kami juga berterima kasih untuk adik-adik yang mengirimkan aktivitas pada minggu yang lalu. Nanti adik-adik boleh perhatikan aktivitas kita untuk minggu ini setelah ibadah kita ini selesai. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Titus mau bobo malam ini. Ade tadi ini. Wah, lima tadi. Papa, mama, adi, tata. Wah, lima tadi. Malam ini mau bobo. Ade tadi ini lebih beras. Kami berdoa. Sama bu pindah bertata. Semua ade tolong itu semua. Mati-mati kami berdoa ya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara-saudara kami yang terkena COVID. Biarkan mereka bisa kembali lagi ke tempat yang di rumah-rumahnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Allah Bapa yang baik, berkati Mama, berkati Bapa, berkati Clara, berikan orang yang sakit dengan sembuhkan orang-orang yang sakit dengan semuanya. Jangan kesini lagi ya virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Berkatilah teman-teman kami ini yang sakit. Tolong disembuhkan ya Tuhan yang kena corona. Semoga dia sehat, sakitnya diangkat ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami dan sembuhkan orang-orang yang sakit virus corona dan juga virus lain. Dan berilah kami minum
secukupnya untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus, bantuin berdoa kami. Tuhan Yesus, kakak mau tidur. Kati, mama bapak, adik kakak, tua ibu, bapak tua, dede Cila, Apung Can, Dede Apung Dori, Apung Ocil, Bau, Turang Medan, Turang Bekasi, Turang Gede, Naturang, Papa, Udah, berikan kesehatan dan jauhkan COVID ini. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Opung lagi sedang sakit. Berkati supaya sehat. Amin. Yesus yang baik, terima kasih di siang ini. Berkati Bapak, Mama, Abang, dan Setrika. Berkati juga orang-orang yang sakit di rumah walaupun yang di rumah sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan nama mereka yang terpapar virus corona. Tuhan jamah dan sembuhkan nama mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Ika berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, nama saya Arini, saya adalah KBP Sermelintang. Contoh perbuatan baik untuk menolong orang lain adalah berbagi dengan teman atau saudara dan mendoakan teman atau saudara yang sedang sakit. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo, saya akan menceritakan tentang kebaikan di sekolah. Saya saat berumur 5 tahun pernah belajar di TK. Saya belajar banyak pelajaran saat mau dimulai, guru lupa membawa buku. Saya membantu ibu guru mengambil buku di ruang guru. Dan saat saya sudah sampai di kelas, guru berterima kasih kepada saya. Dan tentu saya berkata sama-sama. Itulah kebaikan yang saya lakukan. Sekian dari saya, Daudi. Menjadi berkat bagi orang lain. Waktu itu Tabita pernah online sekolah. Tiba-tiba ada temannya namanya Christian. Dia tidak bisa online Zoom. Lalu Tabita panggil Christian untuk online bersama pakai handphone Tabita. Jadi bisa belajar bersama. Itulah berkat buat orang lain. Terima kasih. Begini ceritanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita.
Sekian cerita dari saya, Ivana. Terima kasih. Saya akan menceritakan kembali cerita Naaman yang disembuhkan. Ada seorang yang bernama Naaman. Dia adalah panglima Raja Aram. Dia seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara yang sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah istri Naaman memberitahukan kepada Naaman. Katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Sekian cerita Naaman yang disembuhkan. Terima kasih.